Hai teman, kemarin viral video Ibu Menteri Sosial kita, Ibu Risma, siapa sih nama lengkapnya? Tri Risma Harini. Nah, itu nama lengkapnya. Dr. Insinyur Tri Risma Harini. Mulai sekarang, saya tidak mau lagi lihat seperti ini. Kalau lihat seperti ini, tak pindah semua ke Papua. Saya nggak bisa mencat kalau nggak ada salah. Tapi saya bisa pindah ke Papua sana, teman-teman. Ya, kita tahu bersama lah. Ibu Risma ini sebelum menjadi Menteri Sosial, dia sebelumnya menjadi Wali Kota Surabaya. Kemarin videonya viral, dia mendatangi kota Bandung mungkin, dan dia memarahi pegawainya yang katanya tidak becus mengurus dapur untuk masyarakat. Jadi dapur umum begitu ya, karena PPKM ini. Dia mengatakan bahwa bila kalian tidak becus mengurusi ini, saya akan pindahkan kalian atau mutasi ke Papua. Pernyataan ini, bila ASN tidak becus, mereka akan dipindahkan ke Papua. Ini sangat memancing, membuat para netizen bereaksi. Kenapa harus Papua? Kenapa Papua menjadi tempat pembuangan? Apakah daerah lain tidak bisa menjadi tempat pembuangan? Ataukah Papua adalah daerah yang terisolasi, atau terluar, atau tertinggal, atau aksesnya susah, sehingga orang-orang yang ada di Bandung itu, supaya mereka takut, mereka akan bekerja dengan baik. Sebab kalau tidak baik, antara mereka akan ditempatkan di tempat daerah tertinggal. Mungkin logika seperti itu. Kalau mereka tidak bekerja dengan baik, mereka akan bertempat atau bekerja di daerah yang aksesnya terbatas, sehingga mereka harus bekerja dengan baik. Logika-logika atau pemikiran pejabat seperti ini, saya kira seperti zaman kolonial ya, yang mana Soekarno atau Hatta atau para pejuang kemerdekaan ketika melawan penjajahan, melawan Belanda pada saat itu dibuang. Ada buang ke Ende, misalnya ke Soekarno, ada buang ke Banda, banyak tempat yang menjadi tempat pembuangan pada zaman kolonial Hindia Belanda. Mungkin ada satu yang bukan dibuang ke Belanda, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, dia mengambil momen tersebut untuk belajar lebih giat di Belanda dengan akses yang banyak di sana dibandingkan dengan Hindia Belanda pada saat itu. Nah, ini Ibu Tri Risma Harini ini pola pikirnya nyaris persis seperti itu. Jika kalau dulu orang melawan ya, dibuang. Kalau konsep pemikirannya Ibu Risma ini, kamu tidak becus kerja, kamu ditempatkan atau dibuang, bahasa tanda kutip, dibuang ke tempat daerah terpencil, aksesnya kurang memadai, tertinggal misalnya. Mungkin ini konsep yang dipikirkan oleh Tri Risma Harini Papua seperti itu. Nah, ini memancing warganet. Saya juga terpancing sehingga saya membuat video ini, dan beberapa kali saya membuat tweet yang demikian. Ini jelas menyakiti masyarakat Papua itu. Kita mencoba membaca bahasa ini seolah-olah Papua itu orang-orang yang tidak becus ini kami kirim ke sana. Bukan orang-orang terbaik yang dikirim ke Papua, tapi orang-orang yang tidak becus. Orang-orang yang tidak becus yang dikirim ke Papua. Sehingga orang-orang Papua mendapatkan orang-orang yang tidak becus. Orang-orang yang tidak mumpuni. Orang yang tidak punya etos kerja yang baik, yang mereka dapatkan dari pejabat-pejabat di luar Papua. Ini terjadi juga di daerah saya, di Banggai Laut. Waktu saya masih kecil, saya sering dengar ada mutasi-mutasi dari kabupaten dikirim ke pulau karena dari kabupaten dia tidak mengurus atau tidak bisa kerja dengan baik, sehingga dia dipindahkan ke pulau-pulau terpencil dengan akses yang tidak memadai. Jaringan tidak ada, terus air bersih kurang, tidak baik, lalu transportasi 2 minggu sekali zaman awal 2000-an. Saya kira sudah tidak ada
pemikiran-pemikiran seperti itu. Kamu tidak becus, kirim ke pulau-pulau. Orang seperti Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini masih ada juga itu. Ini disayangkan, sebab ini menyakiti masyarakat Papua. Boleh saja marah-marah kepada bawahan, tapi yang perlu diingat, mengeluarkan pernyataan atau statement, ingat ada konsekuensi yang didapatkan. Seperti ini, kamu mengatakan bahwa ASN yang tidak becus akan dipindahkan ke Papua. Itu menyakiti masyarakat Papua. Masyarakat Papua merasa bahwa mereka mendapatkan, oh kami ini tempat pembuangan. Oh, selama ini kalian memikirkan Papua itu tempat pembuangan. Dan kalian kirim orang-orang yang tidak becus ke Papua. Bahasanya akan seperti itu terbaca. Dan ini harus dipikirkan oleh pejabat publik. Ini akan menjadi jejak bagi Tri Risma hari ini untuk masyarakat Papua. Kita sudah ketahui bahwa bagaimana sumber daya alam Papua yang sangat-sangat melimpah, tapi kita melihat Papua itu sendiri. Mereka mendapatkan apa dari hasil sumber daya alam yang mereka miliki? Infrastruktur di sana bagaimana? Jaringan seluler di sana bagaimana? Sekolahnya bagaimana di sana? Saya kira pejabat publik mesti berhati-hati dalam mengambil atau dalam membuat pernyataan, sebab kalian direkam, kalian diliput, kalian dibaca, kalian ditonton. Hati-hati berbicara, sebab masyarakat Indonesia mempunyai karakter daerah yang masing-masing berbeda ya. Salah berbicara sedikit itu akan mengandung kemarahan apabila kita tidak memahami, tidak mengerti perasaan masyarakat yang lain. Jangan hanya merasa bahwa perasaan kalian harus dihormati, tapi kalian juga harus menghormati perasaan masyarakat lain. Seperti itu, saya kira Ibu Tri Risma hari ini marah-marah boleh, tapi waras juga perlu. Tidak saja marah-marah, tapi waras perlu. Jangan heran apabila masyarakat Papua kerap meminta mereka merdeka dari Indonesia, ya karena ulah-ulah seperti ini.